Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan memasuki materi pelajaran yang baru, yaitu matriks. Kompetensi dasar yaitu menggunakan konsep matriks, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan inverse dari matriks persegi lain. Inverse artinya kebalikan, ya. Misalkan 2 inverse-nya negatif 2, atau 5 inverse-nya negatif 5. Yang berikut menentukan determinan dan inverse matriks 2 kali 2. Menggunakan determinan dan inverse dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu matriks, ya. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Contoh: kelompok bilangan 4, 5, 3, negatif 1. 3 dan 5 itu kolom 4 dan 5 ya, kolom baris pertama, lalu 3 min 1 baris kedua, lalu urutan ke bawah 4 dan 3 itu disebut kolom pertama, 5 dan negatif 1 kolom kedua, ya. Ini merupakan matriks sebab susunannya berbentuk persegi dan bilangan-bilangan itu tersusun, ya, dalam bentuk baris dan kolom. Yang kedua, kelompok bilangan. Nah, dalam matriks ada beberapa istilah yang perlu kita pelajari bersama, kita pahami, yaitu baris, kolom, elemen atau unsur-unsur, dan ada yang disebut dengan ordo. Nah, marilah kita membahas satu persatu apa itu baris, kolom, elemen atau unsur, dan ordo. Baris dari suatu matriks yaitu adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matriks, ya. Itu misalkan gini, ya, ada itu baris, ya, horizontal, ya, jadi dari sini ke sini gitu, ya, baris. Nah, lalu berikut kolom
Kolom dari suatu matriks adalah bagian yang dituliskan tegak atau vertikal ya dalam matriks ya, seperti ini. Vertikal ya. Ya. Yang berikut elemen atau unsur suatu matriks yaitu bilangan-bilangan ya, real atau kompleks yang menyusun matriks itu ya. Contoh gitu, ya, elemen ya, matriks A mempunyai elemen A, B, lalu C dan D gitu ya. Ya, contoh elemen ya yang disebut dengan elemen yaitu A, B dan C dan D. Selanjutnya contoh ya, misalkan ada matriks 4 kali 4 ya dengan elemen 2, 1, 5, negatif 3, 2, 4, 4, negatif 2, 1, 6, negatif 3, dan 2. Baris pertama dengan elemen-elemen 2, 1, dan 5. Baris kedua dengan elemen-elemen negatif 3, 2, dan 4. Baris ketiga dengan elemen-elemen 4, negatif 2, dan 1. Baris keempat dengan elemen-elemen 6, negatif 3, dan 2. Ya. Lalu berikutnya kolom. Perhatikan matriks berikut ya, masih matriks yang sama ya. Kolom pertama pada dengan elemen-elemen 2, negatif 3, 4, dan 6. Kolom kedua 1, 2, negatif 2, dan negatif 3. Kolom ketiga 5, 4, 1, dan 2 ya. Yang berikut ordo dan banyak elemen matriks. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom dari matriks itu. Banyak elemen atau banyak unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks itu. Kita perhatikan contoh ini.
Diberikan matriks A dengan elemen 17, 13, 15, 16, 15, dan 1. Matriks A dikatakan berordo atau berukuran 2 kali 3 ya. Artinya memiliki 2 baris dan 3 kolom ya. Baris pertama yaitu 17, 13, dan 15. Baris kedua 16, 15, dan 1 ya. Lalu ada kolom pertama 17, 16, kolom kedua 13, 15, dan kolom ketiga 15 dan 1. Dengan demikian kita menulisnya 2 kali 3, artinya memiliki 2 baris dan 3 kolom dengan notasi seperti ini ya. Banyak elemen dalam matriks A ditentukan oleh ukuran atau ordo matriks tersebut ya. 2 kali 6 ya, sama dengan 6 ya. Ada 6 elemen ya dari matriks tersebut. Selanjutnya ada beberapa jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, matriks kolom atau matriks lajur, lalu matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks datar, dan matriks tegak ya. Kita membahasnya satu persatu ya. Matriks baris dan matriks kolom. Matriks berordo 1 kali n terdiri atas suatu baris dan memuat n elemen disebut matriks baris. Matriks berordo m kali 1 terdiri atas 1. Contoh, matriks B dengan elemen 5, negatif 2, 3 merupakan matriks baris yang terdiri atas 3 elemen ya. Matriks B dikatakan atau disebut sebagai matriks baris ya. Lalu ada matriks A dengan elemen 3, negatif 4 ya, merupakan matriks kolom yang terdiri atas 2 elemen. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana yang merupakan matriks baris dan matriks kolom, atau kalian mampu ya menentukan mana matriks baris dan mana matriks kolom ya. Itu ya. Lalu matriks persegi dan matriks segitiga ya. Misalkan suatu matriks berordo m kali n dengan nilai m sama dengan n, sehingga diperoleh matriks berordo n kali n, disingkat matriks berordo n, disebut matriks persegi ya, berordo n ya. Persegi berarti misalkan barisnya ada 2, kolomnya ada 2, itu ya namanya persegi atau bujur sangkar ya. Matriks persegi atau bujur sangkar. Matriks persegi berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0 ya, disebut matriks segitiga. Kita perhatikan contoh
pertama, matriks persegi. Diberikan sebuah matriks, ya, diberi nama matriks A dengan unsur 1, 4, negatif 3, negatif 2. Merupakan matriks persegi berordo 2. Ya, perhatikan. Ya. Saya bisa ya, 1 dan 2 itu disebut, ya, diagonal utama, dan negatif 3 ke 4 diagonal samping, ya. Lalu ada matriks S, ya, dengan elemen 1, 4, dan 5, 3, 2, dan negatif 1, 1, 6, dan 8. 1, 2, dan 8 itu merupakan diagonal utama, sedangkan 1, 2, 5 diagonal samping dari matriks S tersebut. Yang berikut diberikan matriks seperti ini. Matriks A sama dengan 4, 3, 2, negatif 1. Lalu ada 0, 1, 3, 5. Lalu ada 0, 0, 2, 6. Lalu ada 0, 0, 0, 4. Ya, ini merupakan matriks segitiga, ya. Perhatikan bentuknya segitiga. Ya, ini. Segitiganya terletak di yang ini nih, ya, yang 00 di bawah diagonal utama, ya. Lalu matriks berikut, ya, itu terletak di atas diagonal utama, ya, ini. Selanjutnya ada matriks diagonal dan matriks identitas. Matriks persegi berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah dan di atas diagonal utama semuanya bernilai 0, ya, disebut matriks diagonal. Matriks diagonal berordo n dengan elemen-elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1.
disebut matriks identitas atau matriks satuan. Ingat ya, matriks identitas ya, diagonal utamanya semuanya bernilai 1 ya, maka disebut matriks identitas atau matriks satuan. Contoh matriks diagonal ya, matriks A dengan elemen 1 0 0 3 merupakan matriks diagonal berordo 2. Lalu matriks diagonal berordo 3 ya, dengan elemen negatif 3 0 0 0 2 0 0 0 dan 5. Ini kita matriks identitas ya, I2 berordo 2 gitu ya. Lalu ada matriks identitas 3 I3 itu berordo 3, ada 3 baris dan 3 kolom begitu ya. Lalu matriks datar dan matriks tegak ya. Matriks berordo M kali N dengan M kurang dari N ya, berarti banyak kolom itu lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris ya, disebut matriks datar. Lalu matriks berordo M kali N dengan M lebih dari N, berarti banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom, sehingga susunan elemen-elemennya membentuk persegi panjang tegak disebut matriks tegak. Contoh matriks datar memiliki baris ya lebih banyak daripada kolom ya, itu tadi ya, bahwa M itu kurang dari N atau N nya lebih banyak daripada M ya. Lihat baris ya, elemen barisnya itu lebih banyak ya, sampai 5 itu 2 ya, miliki 3 ya. Wah. Lalu memiliki kolom 5 ya, matriks datar. Lalu kita matriks tegak ya. Transpos matriks. Transpos dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A transpos ya, dengan simbol seperti ini ya, A lalu ada tanda petik di sini ya, berordo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A transpos. Baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A aksen atau A transpos. Ya, dan seterusnya gitu ya. Transpos matriks ya, ingat. Baris pertama ditulis menjadi kolom pertama, baris kedua ditulis menjadi kolom ketiga dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, jika diberikan matriks P dengan elemen 2, 3, 4, maka transpos dari P adalah P aksen ya, atau sama dengan 2, 3, 4 ya. Perhatikan baris ya menjadi kolom gitu ya, transpos. Ingat ya. Transpos matriks ya. Baris menjadi kolom ya. P ya yang ada tanda
ketika dibaca P aksen atau transpos dari matriks P. Yang berikut diberikan matriks A dengan elemen 2, negatif 1, 3, dan 5, negatif 1, 1, 7, dan 2. Lalu ada 3, 7, 6, dan 0, 5, 2, 0, dan 4. Maka transpos dari matriks A adalah, ingat, transpos matriks baris ya menjadi kolom ya. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua diubah menjadi kolom kedua ya, untuk transpos dari matriks A. Baris ketiga menjadi kolom ketiga dan baris keempat menjadi kolom keempat ya. Perhatikan, baris pertama dari matriks A 2, min 1, 3, dan 5. Maka transposnya menjadi 2, min 1, 3, 5 ya. Diubah menjadi kolom ya. Ya, semoga kalian paham ya tentang transpos matriks ya. Ini udah sangat jelas. Lalu matriks simetris ya. Misalkan matriks A adalah matriks persegi berordo n. Matriks A disebut matriks simetris atau matriks setangkup jika dan hanya jika elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Ditulis A IJ sama dengan A JI ya, dengan syarat ya, I tidak boleh sama dengan J gitu ya. Misalkan ya, nilai I itu 1, lalu J nya tidak boleh dengan nilainya 1, itu harusnya 2 atau yang lain gitu ya. Lalu bagian berikut kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika: pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B atau ukurannya gitu ya, ordo atau ukurannya ya. Misalkan matriks A berukuran 2 kali 2 ya, matriks B harus 2 kali 2 gitu ya, sama. Atau matriks A berordo 3 kali 3, maka matriks B berordo 3 kali 3. Yang kedua, semua elemen yang seletak pada baris A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Maka rumusnya ya, A IJ sama dengan B IJ ya, untuk semua nilai I dan J ya. Perhatikan contoh, diberikan matriks A dengan elemen 1, 3, negatif 4, 5. Matriks C 1, 3, negatif 4, dan 5 ya. Perhatikan elemen seletak ya, 1, 1, lalu 3 dan 3, min 4, 5 dan 5 ya. Itu kesamaan dua matriks ya, artinya elemennya sama gitu, lalu ordonya harus sama. Nah, sekarang kita masuk pada operasional
matriks ya. Ada penjumlahan matriks, pengurangan dan perkalian matriks ya. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, IJ, dan B, IJ. Jika matriks C adalah jumlah matriks A dengan matriks B atau C adalah A ditambah B, maka matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh C IJ sama dengan A IJ tambah B IJ ya, untuk semua I dan J. Perhatikan contoh berikut. Diberikan dua buah matriks ya, matriks A dengan elemen 10, 4, 5, dan 8. Matriks B dengan elemen 2, 3, 1, negatif 6 ya. Maka matriks A tambah matriks B diperoleh, kita tulis ulang ya, 10, 2, udah mulai ya, 10 ditambah 2, lalu 4 ditambah 3 ya, untuk baris pertama. Baris kedua 5 ditambah 1 ini, lalu 8 ditambah negatif 6. Lalu kita melakukan operasi bilangan biasa atau penjumlahan biasa ya. 10 ditambah 2 diperoleh 12, 4 ditambah 3 diperoleh 7, lalu 5 ditambah 1 diperoleh diperoleh 6, dan 8 plus negatif 6 atau 8 kurang 6 diperoleh 2 itu ya. Penjumlahan matriks itu sangat mudah ya. Yang kalian perhatikan letak elemen ya, kedua matriks ya, yang seletak ya, 10 dan 2, lalu 4 dan 3, 5 dan 1 dengan 8 dan negatif 6. Itu penjumlahannya. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya, harus perhatikan letak dari elemen-elemen matriks yang bersangkutan. Sifat-sifat penjumlahan matriks ya. Matriks A, B, C, dan O adalah matriks yang berordo sama. Maka dalam penjumlahan matriks itu ya bersifat komutatif ya, penjumlahan ya, A ditambah B bisa B tambah A ya, sama ya. Lalu ya, ini misalkan ada di penjumlahan kan A sama aja ya, A ditambah B kan sama dengan B plus A, begitu ya, komutatif. Lalu bersifat asosiatif ya, misalkan A ditambah B ya, dalam kurung ditambah C, lalu saya bisa mengubahnya menjadi A ditambah B tambah C ya. Maksudnya
ya, kita menyelesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, ya. Lalu ditambahkan dengan C, ya, seperti itu, ya, hasil penjumlahan, ya. Lalu yang ketiga, terdapat sebuah matriks identitas, yaitu matriks O yang bersifat A ditambah O sama dengan, ya, matriks 0 ditambah A sama dengan A. Semua matriks A mempunyai lawan atau negatif, ya. Misalnya A plus negatif A itu sama dengan 0. Lalu matriks negatif A disebut inverse aditif atau inverse penjumlahan bagi matriks A. Itu, ya. Ingat, ya, inverse itu atau kebalikan. Ya. Sekarang pengurangan dua matriks, ya. Misalkan A dan B adalah matriks yang berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks B, ditulis A kurang B, ya. Sorry. Sama dengan A plus dalam kurung negatif B, ya. Atau misalkan A dan B adalah matriks yang berordo M kali N dengan masing-masing mempunyai elemen-elemen A, IJ, dan B, IJ. Jika matriks C adalah hasil pengurangan matriks A dengan matriks B, atau C adalah A kurang B, maka matriks C berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh, ya, C, IJ sama dengan A, IJ kurang B, IJ, ya, untuk semua I dan J. Next, contoh, ya. Diberikan matriks C dengan elemen 3, 5, 4, dan 2. Dan matriks D dengan elemen 1, min 10, 6, dan 7. Maka C kurang D adalah, ya, operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, ya, seperti pada penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa, gitu, ya. Namun yang diperhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan matriks, ya, letak, ya, dari elemen-elemen matriks tersebut. Ya, yang pertama, ya, 3 dikurang 1, begitu, ya. Lalu yang kedua, negatif 5 dikurang negatif 10, ya.
Yang berikut baris kedua ya, 4 dikurang 6 ya, ini saya akan lingkarin jadi kalian mudah memahami ya. 4 dikurang dengan 6, lalu matriks berikutnya adalah 2 dikurangin 7 ya. Ya, seperti ini. Ya, maka diperoleh 3 dikurang 1, 2 ini. Lalu negatif kurang-kurang jadi negatif 5 plus 10 itu hasilnya positif 5. 4 dikurang 6 negatif 2 dan 2 dikurangin 7 ya, negatif 5 gitu ya. Jadi itu untuk ya, pengurangan matriks ya, seperti pengurangan biasa. Misalkan saya ada bilangan 10 dikurang 15 gitu ya, sama dengan negatif 5 gitu ya, negatif atau sama dengan min 5 sama aja ya. Lalu perkalian suatu bilangan real terhadap matriks ya. Oke, perhatikan. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Jika matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap A, ditulis C sama dengan K A atau K kali A. Ini maksudnya seperti itu ya. K itu artinya K dikali A. Maka matriks C berordo M kali N dengan elemen-elemen matriks C ditentukan oleh ya, C IJ sama dengan KA IJ ya, untuk semua I dan J. Contoh, diberikan matriks A 2, 3 ya, hanya satu kolom ya, maka 2 kali matriks A ya, sama dengan 2 dikali 2 lalu 2 dikali 3, diperoleh matriks baru dengan elemen baru ya, 4, 6 ya, karena 2 kali 2 diperoleh 4 dan 2 kali 3 diperoleh 6. Itu ya perkalian suatu matriks. Nah, diberikan matriks A 3, 2, 4, dan 1 mempunyai hubungan dengan matriks B 1, negatif 4, negatif 2, dan 3. Lalu ada matriks C 5, min 3, min 3, 2 ya. Dengan matriks D mempunyai hubungan yang serupa seperti A dengan B, maka matriks C ditambah D adalah itu ya. Ya, hubungan matriks A dan B seperti ini, AB lalu D negatif C A ya, sehingga C sama dengan 5 min 3 dan C ya.
ya dengan memiliki hubungan yang sama seperti A ya, dan B dengan D, maka matriks D adalah, ya perhatikan, jika C itu sama dengan 5 min 3 dan 2, memiliki hubungan yang sama seperti A ya ini, maka ya, B dengan D itu matriks D adalah 2, 3 dan 3 min 5. Jadi nilai C tambah D yaitu penjumlahan biasa ya, ini 5 ditambah 2 diperoleh 7, lalu min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Akan tulis ulang jadi kalian nggak bingung ya. Ini kan ada matriks 5 ya, ini kan 5 ditambah 2 ya, lalu min 3 ditambah 3 begitu ya. Lalu min 3 dengan 3 ya, diperoleh 0 ya, lihat hasilnya itu 0. Dan 2 ditambah dengan 5 ya, diperoleh 7. Oke. Ya. Kalian sambil menyimak ya video tersebut, kalian ya mencatat apa itu matriks ya, lalu baris, kolom, ordo itu ya, elemen ya, dan contoh-contoh operasional matriks ya, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks ya. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini dulu tentang contoh ya penjumlahan ya. Kita udah bahas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut ya.